Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa kembali melalui renungan harian Rabu 21 Oktober 2020. Bacaan kita hari ini Matius 17 ayat 24 sampai 27. Sebelum kita membaca dan merenungkan, marilah kita berdoa. Terangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, ya Tuhan, untuk memahami firman-Mu pada saat ini. Kami menyadari betapa terbatasnya kami, tapi oleh kuasa dan tuntunan Roh Kudus kami akan mengerti dan dimampukan menghayati serta melakukan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami umat-Mu telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu setia mengasihi kami berdoa kepada-Mu. Amin. Matius 17 ayat 24 sampai 27. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Yesus pun membayar pajak. Saudara-saudara, pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Lalu bagaimana sikap Yesus terhadap pajak? Agar tidak menjadi batu sandungan, Yesus berkata kepada Petrus bahwa, "Petrus, agar kita tidak menjadi batu sandungan, kita akan buktikan bahwa kita membayar pajak." Karena itu Yesus menyuruh Petrus memancing ke danau. Dan yang luar biasa adalah ikan pertama yang didapat oleh Petrus, di dalamnya terdapat uang 4 dirham. Hal itu terjadi ketika Petrus menuruti perintah Yesus. Dengan uang tersebut, Petrus menggunakannya membayar pajak 2 dirham kepada pemungut bea dan selebihnya untuk Yesus dan Petrus. Saudara-saudara, sangat menarik bahwa Yesus menyuruh Petrus untuk memancing ikan karena Yesus tahu ikan mana yang harus ditangkap, yang di dalam mulut ikan tersebut terdapat 4 dirham. Ini membuktikan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu mengenai segala perkara atau segala sesuatu.
Pada dasarnya, pajak berfungsi untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan membayar pajak berarti kita telah terlibat dalam membiayai kepentingan bersama. Begitu pentingnya pajak sehingga Yesus dan murid-muridnya ikut membayar pajak. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita merasa terbeban dengan tagihan pajak? Marilah bertindak seperti Yesus, bahwa berikanlah kepada pemerintah apa yang harus diberikan, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan. Taatlah membayar pajak untuk kepentingan bersama. Namun, tetaplah bersyukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan yang menjadi hak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita tenang dan kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Mengajar dan menuntun kami bahwa sepanjang kami hidup dalam dunia, kami harus sungguh-sungguh memahami apa tugas dan tanggung jawab kami, termasuk untuk kepentingan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni bagaimana kami ikut serta terlibat juga setia membayar pajak demi untuk kepentingan bersama. Dan biarlah oleh tuntunan kasih Tuhan, pajak-pajak yang dibayarkan oleh rakyat akan dikelola dengan baik oleh pemerintah untuk membangun segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan masyarakat umum. Kami adalah bagian dari masyarakat itu. Namun di balik itu Tuhan, kami menyadari bahwa apa yang kami miliki adalah anugerah dan berkat pemberian Tuhan. Supaya kami tahu bersyukur, juga tahu memberi apa yang harus kami berikan kepada Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu sungguh boleh mengarahkan dan menuntun kami menjalani kehidupan kami sebagai warga kerajaan Allah, tetapi juga sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Berkati kami semua Tuhan. Bapa Surgawi, kami terus mendoakan persekutuan kami di jemaat Tuhan, di jemaat Rama. Teruslah menuntun, membimbing dan memberkati jemaat-Mu Tuhan. Biarlah jemaat-Mu tetap setia kepada Tuhan, taat dan melakukan apa perintah dan kehendak Tuhan, sehingga umat-Mu sungguh-sungguh boleh hidup memuliakan Tuhan. Dan dengan demikian Tuhan berkenan terus memberkati kehidupan dan persekutuan jemaat Tuhan di jemaat Rama. Berkatilah pekerjaan, pelayanan di tengah-tengah jemaat ini Tuhan, agar semuanya dapat dijalani dengan baik dan semua itu membawa hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pelayan-pelayan rutin, berkati semua yang terlibat di dalamnya, majelis dan juga jemaat Tuhan. Berkati juga pembangunan yang terus berlangsung saat ini, pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu. Oleh kuasa dan kasih Tuhan, kami aminkan pada waktunya selesai. Tuhan menggerakkan hati banyak orang, juga warga jemaat, untuk ikut berperan serta, sekecil apapun peran atau persembahan dan pemberian yang bisa diberikan untuk menopang kelancaran pembangunan ini. Ya Bapa Surgawi, kami terus berdoa untuk pekerjaan warga jemaat, apa yang mereka tekuni masing-masing dalam hidup ini, demi perjuangan hidup, demi nafkah. Tuhan memberkati, bukakan pintu-pintu berkah Tuhan. Dan dalam berjuang, berusaha jemaat-Mu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, berharap dan bersandar kepada Tuhan. Ya Tuhan, bahkan yang masih terus saat ini berjuang mencari pekerjaan,
Kami juga mohonkan Tuhan tolong mereka. Biarlah mereka tetap bersemangat, berjuang, berusaha siang dan malam dengan tetap berharap akan kasih dan pertolongan Tuhan. Pada waktunya Tuhan pasti menjawab doa dan harapan anak-anak-Mu. Kami doakan anak-anak kami, saudara-saudara kami yang berjuang di bangku kuliah, di bangku sekolah. Berkati mereka Tuhan, tuntun mereka tumbuh dewasa menjadi anak-anak yang taat, dengar-dengaran kepada orang tua, dan terlebih takut akan Tuhan. Berkati dalam perjuangan mereka Tuhan. Bahkan juga kami terus berdoa untuk orang tua kami, para lansia. Tuhan tetap menopang mereka, memberikan kekuatan, semangat, yakin bahwa Tuhan tetap mengasihi orang tua kami. Segenap para lansia yang ada di Jemaat Ramah. Kami juga terus berdoa untuk jemaat yang dalam pergumulan sakit penyakit. Ya Tuhan, tetaplah menopang mereka, tetaplah menjamah mereka, memberikan kekuatan dan pemulihan. Saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah sakit, hanya Tuhanlah yang boleh kiranya menolong, menyembuhkan mereka. Ulurkan tangan kasih dan kuasa-Mu Tuhan, jamah mereka, pulihkan dan sembuhkan segenap umat-Mu. Juga yang sedang berjuang menjalani pemulihan dan kesembuhan di rumah, jamah mereka Tuhan, lawat mereka, berkati mereka. Mereka juga boleh tetap kuat dan yakin bahwa Tuhan pasti menolong. Pada waktunya mereka sungguh-sungguh dipulihkan dan disembuhkan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan, kami percaya Engkau menunjukkan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Biarlah mereka tetap setia hanya kepada Tuhan Yesus. Pada waktunya Tuhan pasti menyediakan dan memberikan yang terindah, yang terbaik dalam hidup mereka. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga terus berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan tetap memberkati dalam upaya untuk membasmi atau memberantas penyebaran virus corona. Biarlah masyarakat sungguh-sungguh memberikan dukungan sehingga pada waktunya virus corona ini dapat diatasi. Sebagai bangsa dan sebagai masyarakat kami boleh kembali menikmati kehidupan yang aman, nyaman, dan tentram, bahkan sejahtera. Ya Tuhan, juga jemaat Tuhan yang sudah boleh melaksanakan persekutuan ibadah di gedung gereja, jemaat-Mu Tuhan di Jemaat Ramah. Kami terus berdoa Tuhan memberikan ketenangan dan kedamaian, yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kami. Supaya di masa-masa mendatang jemaat-Mu tetap punya kerinduan untuk datang mewujudkan persekutuan bersama, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Ya Bapa Surgawi, hidup dan kehidupan kami hari ini kami bawa dalam tuntunan penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Berkati kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu beserta kami. Ini kami Tuhan. Kami selalu berdoa, bersyukur dan berserah di dalam kuasa dan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan atas hidup kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.